Om Swastiastu, pemirsa Bali Express. Kali ini kami sudah bersama dengan budayawan Bapak I Gede Anom Ranware. Dan tentunya kali ini pemirsa Bali Express, kami akan membahas terkait dengan makna, filosofi dan sejarah Lawar Bali. Om Swastiastu, Guru. Om Swastiastu. Nggih, punapi kabar? Becik. Nggih, astengkara. Nah, Guru, sebentar lagi umat sedharma akan merayakan hari suci, hari kemenangan, hari raya Galungan. Tentunya rentetan dari hari raya ini adalah penampahan Galungan, salah satunya. Di hari penampahan Galungan ini identik dengan ngelawar. Kurang abdol rasanya kalau penampahan itu tidak ngelawar. Mungkin bisa dijelaskan, Guru, sebenarnya bagaimana sih sejarah, kemudian makna dan filosofi dari ngelawar itu sendiri? Umat sedharma yang saya cintai, terkait dengan hari suci Galungan dan Rainan Galungan, memang ada tatanan-tatanan itu, yaitu ada istilahnya adalah dari penyekeban, ada penyajian, ada penampahan. Nah, dari runtutan ini kita akan bisa berbicara, ini adalah sebagai Galungan, adalah sebagai tonggak hari kemenangan Dharma di atas adharma. Nah, di sini jelas ada filosofi yang yang kita maknai, baik dari spiritual dan baik secara fisikalnya. Nah, karena kita di Hindu tidak menutup kemungkinan atau tidak kita bisa pungkiri, karena ada dua konsep, yaitu ada konsep monodualisis kita, yaitu ada spirit dan ada physical. Nah, di sini dari rentetan dari Galungan ini, kita pertama adalah ada penyekeban. Nah, di sini kita akan mengacu kepada yang namanya sadaripu, biar menjadi menang, menjadi sadguna, yaitu jelas kita akan refleksi jiwa atau introspeksi diri. Nah, pengejukan di sini lebih kita maknai sebagai anyekung inerya atau pengekaban ini. Ngekab artinya membuat matang sesuatu. Contoh saja membuat tape. Nah, dari memproses dari apakah itu ketan, apakah itu injin, diproses menjadi sebuah tape, itu melalui pengekangan atau penyekungan dari bahan itu. Nah, di sini kita mulai dari sana. Setelah itu ada pengejukan. Pengejukan yaitu kita mencari jati diri dalam hari pengejukan itu. Nah, setelah ada pengejukan, ada penampahan. Nah, penampahan ini kita akan bergerak dalam beryadnya dalam Rajasika. Makanya ada Satwika, ada Rajasika, ada Tamasika. Kita tidak bisa pungkiri kalau bergerak di yadnya Satwika, kita tidak akan melepas Satwika dan Rajasika. Nah, dalam penampahan inilah, dalam pengejukan inilah dibutuhkan Rajasika, bukan Satwikanya saja. Nah, inilah penampahan ini kalau kita mengacu kepada ajaran Tantriks, yaitu Nidiyah Tantri, sering kita diskusikan dengan beberapa tokoh bahwa dalam cerita Tantri itu binatang itu sebagai simbol dari kebodohan. Nah, bagaimana kita bisa nampak, bagaimana kita bisa menangkap, istilah Bali itu ngejuk. Ngejuk apa? Mencari, membunuh kebodohan-kebodohan yang ada dalam diri kita sendiri. Nah, inilah mungkin filosofi yang secara logika dapat kita maknai di penampahan itu adalah suatu usaha untuk menghilangkan atau membunuh kebodohan-kebodohan yang ada dalam diri kita sendiri. Nah, kebodohan itu jelas mempunyai emosional. Kebodohan itu adalah Rajasika. Kebodohan itu adalah nafsu, keinginan yang tidak terkontrol. Nah, inilah makanya dipadukan dengan sejarah-sejarah awal sebelum agama Hindu itu diberi konsep Siddhanta oleh Buku Turan di Samuan III.
Nah, kita bergerak beberapa di Bali itu ada beberapa aliran atau sekte-sekte. Ya, pada dasarnya kita tidak bisa pungkiri bahwa Bali asli itu adalah Berawa. Berawa memang dari Berawa ini, makanya ada Kebo Edan, ada pura Kebo Edan, Berawa Bima Saktinya. Karena temperamen orang Bali itu memang keras, karena memang basicnya itu adalah Berawa. Berawa dengan Berawa inilah kekuatan-kekuatan power itu akan muncul. Nah, ketika kita berbicara Berawa, maka siapa Berawa? Berawa itu kalau maskulin, dia akan Berawa. Kalau kita peminimkan Berawa itu dia jadinya Berawi. Kalau Berawi itu siapa? Ya identik dengan Durga. Nah, Durga ini ketika kita berbicara Dewi Durga adalah Dewi Kali di India mungkin disebut Dewi Kali, ya kita akan bergerak pada hal-hal yang sifatnya ada olahan-olahan mentah. Nah, inilah Berawi ini, karena Berawi itu identik dengan raksasa. Raksasa itu yang mempunyai raksasa dalam bukunya Pak Puja. Ada raksasa, raksa itu menguasai sesendiri ya. Dia ingin menguasai dengan totalitas itu dengan individualnya. Nah, maka dari itu dalam lontar Hyang Durga di sana jelas disebutkan semua bentuk olahan daging babi itu adalah ditujukan pada Dewi Durga. Ya, dalam seperti apa yang saya sebutkan tadi, yaitu Berawi itu sendiri. Nah, baik itu Gayah, nanti baik itu Lawar dan sebagainya. Nah, kalau kita berbicara tentang Lawar sekarang, Lawar sebenarnya sama dengan Anyang. Anyang itu dalam artian dalam kamusnya Sud Mulder disebutkan itu adalah olahan mentah. Anyang itu sendiri adalah olahan mentah. Tapi dalam lontar-lontar yang lain, dalam lontar Caru tidak ada menyebutkan Lawar. Dalam lontar Caru itu dalam di Tatu Empu Kuturan juga disebutkan itu ada ura bara, ura putih. Berarti ketika kita berbicara ura bara, ura putih tidak ada anyang. Berarti dia urab. Kalau ada anyang atau enteban, ketekan yang mentah itulah yang disebut lawar. Nah, ini ya pergerakan yang disebut lawar itu seperti itu. Nanti ada klasifikasi lawar-lawar itu sendiri. Nah, ketika kita berbicara lawar itu adalah olahan mentah, di Jawa ada istilah angaturakan lawar-lawaran gitu. Atau mempersembahkan persembahan yang berupa olahan mentah. Nanti kita runut sekarang, yang mana aja bisa kita sebut lawar. Nah, sekarang kalau daging ada mentah juga disebut lawar. Di Lombok ada nelayan yang ngelawar di tengah pantai. Dengan apa? Dengan mengolah ikan mentah menjadi konsumsi ketika dia melaut. Nah, setelah itu di Jepang ada sashimi. Sashimi itu juga bisa kita klasifikasikan lawar karena dia olahan mentah. Nah, termasuk yang suka nginang itu sebenarnya lawar, kayak disebut lawar pabuan. Karena ada sirih mentah, pinang mentah, termasuk nanti lalapan itu pun kita bisa klasifikasikan sebagai lawar. Karena ngelalap itu orang Bandung kan doyannya ngelalap. Iya, itu lawar juga karena ada mengkonsumsi yang mentah-mentah itu. Nah, kita jangan mengkultuskan bahwa cuma daging mentah aja bisa disebut lawar, tapi ketika kita mengkonsumsi atau makan yang sifatnya masih mentah, olahan mentah, itu namanya lawar. Nah, jadi kalau terkait dengan galungan, kenapa gitu? Karena kembali kepada galungan ada yang namanya disebut 3 buta. Ada buta Dungulan, buta Anungkurat. Nah, inilah yang mengklasifikasikan atau merujukkan kita bagaimana kita ketika berbicara dengan buta ya kita identik dengan Durga. Kalau berbicara dengan Durga, persembahan yang dipersembahkan adalah olahan mentah yang identik dengan babi. Contoh saja, bebangkit. Bebangkit itu dagingnya guling. Kalau ada gayah, atau ada gayah sari, gayah pus-pusan, gayah Durga Dewi yang paling besar, ini juga dipersembahkan untuk Dewi Durga, pujanya Durga Astawa. Nah, ini jelas sekali kita ini konsep berawanya jelas. Gitu. Nah, itu nanti pemaknaan lawar itu kita klasifikasikan nanti ada dari pedasnya.
bisa kita sebut lawar itu ada 3 jenis. Ada namanya Arjuna, Darbawangsa Santa. Darbawangsa Santa itu adalah bisa dari anak-anak sampai dewasa bisa mengkonsumsi dari ukuran pedas. Kalau di Bimo Krode itu biasanya khusus untuk peminum, pedasnya dari pedas cabai. Kalau yang 3 yaitu ada Arjuna Menangis, yaitu pedasnya dari merica. Setelah mengkonsumsi 15 menit setelah mengkonsumsi baru pedas itu akan muncul. Kalau dari ramonnya, dari ramasnya itu nanti bisa ada yang disebut kalau nangka ya lawar nangka, lawar gedang, lawar kacang. Kalau di Taban identik dengan lawar kelungah, dan di Karangasem ada juga yang lawar don jepun. Nah itu di Pelihatan ada lawar bawang. Nah ini dari ramon atau dari ramas yang mendukung lawar itu. Nah, sekarang fungsi lawar itu sendiri ada 2. Kalau dia sebagai konsumen atau dikonsumsi lebih ke lawar. Untuk kepentingan dianya lebih ke urap dia. Bukan lawar dipakai biasanya. Makanya ada dalam lontar caru pengasangan dan juga carun sase itu tetap ada ura bara, ura putih, gegecok, rubah gile. Nah, ura bara, ura putih ini tidak dia memakai ketekan, tidak. Ada gegecok. Nanti dia akan ada daging khusus dia, kulit itu. Dan rubah gile itu adalah serapah ngeleb, serapah yang tidak pakai tusuk sate. Nah, ini satu porsi tandingan untuk upakara itu bisa disimak bergerak dari yang olahan yang kasar, lebih halus, dan urap putih itulah yang lebih halus. Mungkin lebih dikenal dengan jeruk. Nah itu. Atau di tempat lain mungkin ada yang namanya geguden. Nah, jenis itu nanti dia akan bergerak seperti itu. Makanya dalam tatanan Hindu kita dari sadripu yang Tiang bilang tadi itu akan diproses, bagaimana pemrosesan ini dari sadripu menjadi sadguna. Nah inilah dari kasar, halus, dan yang paling halus. Inilah suatu filosofi atau suatu pemaknaan yang terselubung di balik adanya penampahan atau olah-olahan ketika penampahan galungan. Nah di sini kita dituntut untuk bagaimana memproses sadripu ini menjadi sadguna. Melalui apa? Melalui olahan ini. Dari babi, mungkin satu ekor babi itu diolah menjadi apakah ini serapah, apakah ini lawar, apakah ini urap. Nah ini diproses apakah urutan. Nah kita kembali ke Gianyar sebagai sampel. Kalau di Badung mungkin tidak sedetail itu ketika hari rerainan galungan. Tapi kalau daerah Gianyar ini ada olahan memang untuk khusus disebut dengan sate galungan. Sate galungan ini sejenis ya kalau di Badung itu ya yang disebut kawisan. Nah di sini ada 7 jenis sate yang dipersiapkan untuk memang hari raya galungan, yaitu ada ditambah dengan ada oret, ada urutan, ada semuk, dan ada ulur. Kalau ulur nggak naik dia. Ada 3, oret, urutan, semuk, dan juga ada tum. Nah ini makanya semua ini diproporsikan. Yang mana itu oret, yang mana urutan, yang mana itu semuk. Kalau urutan itu dagingnya lebih kasar dia isinya. Kalau oret ya itu dengan ketela atau kentang dipakai. Nah itu diisi bumbu, daging usus babi itu dimasukkan itu. Sedangkan semuk adalah dari telur dikocok, dimasukkan ke dalam usus babi, dimatangkan. Nah ini kan hampir sama dia. Usus itu diproses dari isinya yang paling kasar, lebih halus, dan paling halus. Nah ini sebagai filosofi, bagaimana kita bisa mengontrol sadripu itu mengarah ke sadguna. Dari mana kita mengontrol untuk menyambut hari raya galungan dari emosional itu biar terkontrol untuk mempersiapkan diri ke alam yang lebih kesucian itu sendiri. Nah ini diproses dari
olahan-olahan itu. Nah itu mungkin itu yang menjadi permasalahan atau kenapa galungan itu identik dengan olah-olahan atau nampah dan ngelawar itu. Nah, jadi bagaimana kita bisa memproses sadripu menjadi sadguna biar bisa di puncak hari raya Galungan itu kita bisa sebut bahwa Dharma menang di atas adharma. Artinya sadguna kita sadripu kita sudah terkontrol menjadi sadguna untuk melakukan suatu pemujaan, untuk melakukan suatu kegiatan yang terkait dengan kesucian, kerohanian, dan spiritual yang mengarah kepada kebesaran Ida Sang Hyang Widi Wasa yang memberkahi kita semua sumber kehidupan. Karena kita di Bali itu disebut agama Hindu Bali karena kita mengembalikan apa-apa yang sudah diberkahi oleh beliau dan patut kita syukuri dengan membuat olahan itu sebagai monitoring sebuah introspeksi diri, refleksi jiwa, dan cerminan dalam kehidupan kita bagaimana kita akan merayakan hari suci Galungan itu dengan penuh hikmat dan penuh kesucian secara spiritual. Mungkin itu yang bisa katakan. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih Guru Anom yang sudah memaparkan dengan lugas bagaimana filosofi dari ngelawar di Hari Raya Galungan, bagaimana kita memproses sadripu itu menjadi sadguna agar sesuai dengan Hari Raya Galungan itu atas kemenangan Dharma melawan adharma. Oke, terima kasih Guru Anom dan semoga apa yang dipaparkan oleh Guru Anom juga bermanfaat untuk umat sedharma dan tentunya kami juga mengucapkan selamat menyambut Hari Raya Galungan. Om Santi 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 Om. Santi.